Selamat datang di channel Eli Widiasari teman-teman semua. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku ya, biar aku semangat bikin video. Walaupun tugas gak apa-apa deh. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang hidroponik. Pengen tahu hidroponik itu apa dan gimana cara buatnya? Pokoknya tonton terus sampai akhir, jangan di skip ya teman-teman. Terima kasih, selamat menonton dan menyaksikan. Apa sih hidroponik itu? Nah, pasti masih ada yang apa sih nggak tahu ya. Nah, jadi hidroponik itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hydro yang berarti air dan ponik yang berarti daya atau tenaga. Jadi hidroponik ini menggunakan air sebagai tenaganya ya gitu. Nah, hidroponik ini juga dikenal sebagai soilless culture atau budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem hidroponik adalah budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tapi tidak menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Nah, menanam dengan hidroponik ini juga perlu memperhatikan pemenuhan nutrisinya loh. Dengan kata lain, bercocok tanam dengan air, namun air tersebut harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Seperti misalnya tanaman itu membutuhkan unsur hara sehingga harus selalu tercukupi. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh tentang hidroponik. Jadi hidroponik itu menanam tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Nah, ada beberapa nih media tanam untuk sistem hidroponik seperti arang sekam, spons, sabut kelapa, rockwool, kerikil, dan juga pasir. Nah, mungkin ada beberapa yang kurang familiar di telinga teman-teman semua, seperti misalnya arang sekam nih. Apa sih arang sekam tuh? Jadi arang sekam itu hasil pembakaran sekam padi. Biasanya tuh mudah ditemukan di pedesaan. Nah, untuk rockwool sendiri itu lembaran busa yang terbuat dari berbagai serat atau lelehan batu vulkanis. Kalau yang lainnya mungkin udah familiar ya. Nah, ada satu yang bakal aku sebutin bahwa ini yang paling bagus, yaitu sabut kelapa. Sabut kelapa ini memiliki daya serap air yang tinggi dan juga memiliki zat-zat alami yang berguna untuk tumbuh kembang tanaman. Nah, jika udah tahu ya, ini yang kira-kira besok kalau mau nanam tuh apa aja sih media tanamnya. Itu ada 6: arang sekam, spons, sabut kelapa, rockwool, kerikil, dan juga pasir. Nah, untuk manfaat dari hidroponik, yang pertama itu kita bisa memanfaatkan lahan kosong nih. Jadi lahan kosong di depan rumah kita itu bisa lebih tampak hijau gitu. Jadi rumah kita juga ikutan lebih hijau gitu. Yang kedua adalah dapat mengkonsumsi sayur organik setiap hari. Nah, pastinya kalau kita punya tanaman sendiri, pasti kita ini ya bisa makan sayur setiap hari. Terus pasalnya juga sehat dan juga terbebas dari pestisida. Nah, selanjutnya itu menyalurkan hobi sehingga tidak stres. Dengan kita berkebun, mungkin ada yang suka hobi berkebun. Nah, itu membuat kita jadi tidak stres karena kita tuh pikirannya segar terus. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaatnya adalah waktu luang kita tidak terbuang sia-sia. Biasanya nih kaum rebahan kayak gitu, ya kalau punya tanaman atau punya kebun kecil-kecilan di rumah pasti tidak akan rebahan ya, akan mengurus kebunnya. Jadi waktu luang kalian tuh tidak akan terbuang sia-sia.
Nah, apa aja sih alat dan bahan untuk membuat hidroponik? Pasti kalian mikirnya ini mahal banget lah, nggak usah bikin. Nah, padahal ini tuh murah banget. Kalian bisa nih beli bahan-bahannya di toko bangunan, pasti ada deh. Ya, yang pertama itu ada paralon. Paralonnya ini diameternya 3 inci ya teman-teman. Terus yang kedua pipa penyambung dan juga penutupnya. Terus yang ketiga gergaji. Yang keempat gelas plastik, atau kalau kalian mau lebih estetik ya pakai pot gitu. Yang kelima ada solder. Nah, itulah. Pokoknya untuk ngelubangin kayak gitu. Terus bor. Terus nomor 7 ya, 7 itu selang. Terus ada pompa. Pompa akuarium itu loh yang kecil itu, berapa gitu harganya. Nggak mahal kok, terjangkau. Terus yang terakhir adalah kita harus menyiapkan media tanam dan juga bibit tanaman. Tadi kan kita sudah belajar tentang sistem hidroponik, itu apa, media tanamnya, manfaat, hingga alat bahan yang diperlukan. Nah, langkah selanjutnya adalah praktek. Membuat hidroponik ini termasuk mudah loh teman-teman. Langkah yang pertama yaitu potong paralon dengan panjang yang kamu inginkan. Lalu lubangi bagian permukaan paralon seukuran dengan gelas plastik. Jangan lupa beri jarak 15 hingga 20 cm antar lubang agar tanaman nantinya nggak saling menghimpit. Nah, setelah sudah dilobangin, jangan lupa pasang tutup paralon pada kedua ujung. Langkah selanjutnya yaitu adalah pilih metode pengairan. Ada dua, metode sumbu dan juga metode drop system. Nah, metode sumbu ini yaitu memberikan kain atau sumbu di bagian bawah dengan kain, dan sumbu itu harus memiliki daya serap air yang tinggi. Nah, yang kedua tadi kan drop system. Drop system ini mengalirkan air secara berkala agar sirkulasi oksigen dan metabolisme dalam tanaman berjalan dengan baik. Nah, seperti yang gambar ini termasuk pengairan drop system ya teman-teman. Yang dibutuhkan yaitu pompa akuarium dan juga ember. Sebelumnya lubangi salah satu bagian penutup paralon, lalu pasang selang menuju ember. Selanjutnya yaitu lubangi bagian bawah gelas plastik. Ini digunakan agar air bisa masuk ke dalam akar dari tumbuhan teman-teman. Nah, selanjutnya adalah penyemaian benih dalam busa. Nah, ini sebelum tanaman diberikan dalam pot itu harus disemai dulu teman-teman. Jadi udah lumayan gede atau besar gitu, baru dia bisa dipindahkan ke dalam media tanam. Setelah bibit yang kita semai tadi sudah besar-besar, saatnya kita memindahkan si gelas plastik. Jangan lupa gelasnya udah dikasih media tanamnya ya teman-teman. Nah, setelah itu bibitnya kita taruh di gelas plastik yang sudah diisi media tadi. Setelah itu disusun dalam paralon. Nah, selanjutnya adalah pemberian larutan nutrisi. Nah, ini difungsikan agar tanaman memiliki tambahan nutrisi agar sama seperti ketika menggunakan media tanah. Variasi tanaman hidroponik. Nah, banyak banget sebenarnya tanaman yang bisa ditanam dengan sistem hidroponik, seperti misalnya selada, tomat, lobak, kale, timun, bayam, kacang-kacangan, daun bawang, kemangi,
stroberi, daun mint, kangkung, cabai. Nah, di bawah ini salah satu atau beberapa contoh variasi tanaman hidroponik. Seperti ini ada sawi hijau, terus ada tomat, ada cabai, dan juga ada selada. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.